Apa mau ngerjain lagi? Emang harus ditukar, diperiksa yang lainnya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Jadi kita sedikit merojaah ya. Di sini muqaddimah fiil ya. Ini ada 5 bab ya yang kita gunakan. Nah, misalnya. Baik. Kita lihat dulu bab yang pertama ya. Ini sambil dibuka buku mukhtaratnya, nggak apa-apa ya. Jadi sambil murojaah. Baik. Bab yang pertama adalah fi'il ditinjau dari huruf akhirnya. Itu ada A, ada B ya. Yang A apa jawabannya? Fi'il sahih. Nah, jadi yang A itu adalah fi'il sahih. Yang B fi'il mu'tal. Nah, fi'il sahih itu ada 3. Yang pertama apa? Mahmuz ya. Yaitu ketika ada hamzahnya. Yang kedua adalah mudha'af ya. Kemudian yang ketiga adalah fi'il salim ya. Nah, kemudian yang B ya, itu adalah fi'il mu'tal. Fi'il mu'tal ada 5. Yang pertama apa? Misal ya. Yaitu yang ada huruf ilatnya di fa fi'il atau di awal ya. Yang kedua ajwaf, ada huruf ilat di ain fi'il di tengah. Kemudian yang ketiga ada fi'il naqis, huruf ilatnya ada di mana? Di lam fi'il ya. Kemudian yang keempat lafif mafruk ya. Yaitu huruf ilatnya ada di depan dan belakang, fa fi'il dan lam fi'il ya. Kemudian yang kelima lafif makrun, huruf ilatnya ada di tengah dan di akhir, ain fi'il dan lam fi'il ya. Baik. Itu jawabannya ya. Ketika diberikan definisi itu lebih bagus. Ketika dikasih contoh itu lebih bagus lagi. Tapi alal aqal minimal ya, kita tahu pembagian ini dan kita tahu maksudnya. Itu minimalnya seperti itu. Baik. Kemudian bab yang kedua, fi'il ditinjau dari waktu kejadiannya. Baik. Ini yang bab yang di kitab ini, fasal kedua ini masih anak lompati ya. Karena itu nanti anak gabungkan. Itu sebagai muqaddimah di dalam ilmu shorof nanti. Baik. Itu berarti di halaman 43 jawabannya ya. Jadi fi'il ditinjau dari waktu kejadiannya, itu ada fi'il madhi ya, yaitu menunjukkan waktu lampau. Kemudian kedua fi'il mudhari, menunjukkan waktu sekarang atau akan datang. Yang ketiga adalah fi'il amr, yaitu kata kerja perintah ya. Nah, itu jawabannya ya. Baik. Kalau ada yang salah di silang ya. Nah. Nanti kita hitung salahnya. Baik. Kemudian yang bab ketiga ya, fi'il ditinjau dari segi objeknya. Nah, itu ada di halaman 45 ya. Al-fi'lu bin nadhari ila ma'mulihi. Nah, itu ada 3 ya. Ya ada 3 atau 2? 2 ya. Wah, salah ngetik ya. Nah, satu jawabnya 2 atau 3? 2 ya. Baik, yang pertama apa? Fi'il lazim. Apa itu fi'il lazim? Yang tidak membutuhkan objek. Yang kedua fi'il muta'addi yang membutuhkan objek ya. Baik, itu jawabannya ya. Kemudian bab yang keempat, fi'il itu dari segi subjeknya. Atau al-fi'lu bin nadhari ila fa'ilihi. Itu ada 2 ya. Yaitu apa? Fi'il mabni maklum ya.
atau kata kerja apa? Aktif ya. Kata kerja aktif ya. Fi'il mabni maklum kata kerja aktif ya. Kalau ada mabni Ya apa ya. Cuma nanti ke depannya itu ada kasih kalimat mabni ya, fi'il mabni maklum ya. Kemudian yang kedua adalah fi'il majhul atau fi'il mabni majhul ya. Atau kata kerja apa? Pasif ya. Nah, kemudian di bawahnya itu rumus merubah fi'il madi, fi'il mabni maklum menjadi mabni majhul ya. Kalau fi'il madi rumusnya apa? Dikasrohkan huruf sebelum akhir dan di dhammah semua huruf sebelumnya yang berharokat. Jawabannya di halaman 47. Ini harus diingat-ingat ya. Ini adalah pendapat yang paling kuat insya Allah ya. Ketimbang kita mengatakan kasroh sebelum akhir, dhammah awalnya. Nah, itu nanti ada kelemahan ketika sudah masuk di fi'il khumasi dan sudasi. Meskipun itu pendapat dalam kitab Jurumiyah itu ya. Nah, cuma setelah kita lihat realitanya ya, itu nanti pendapat dalam kitab Jurumiyah itu nanti lebih dirinci lagi dalam Mutamimah Jurumiyah. Jadi dia merinci lagi itu ya. Daripada kita capek merinci, kita pakai rumus yang ini saja. Nah, jadi cara merubah dari kata kerja aktif menjadi pasif ketika dia fi'il madi adalah apa? Kasroh sebelum akhir, dhammah semua huruf sebelumnya yang berharokat. Itu rumusnya ya. Kemudian nomor 2 fi'il mudhari ya. Gimana rumusnya? Dhammah awalnya, fathah sebelum akhir ya. Baik. Kemudian bab yang kelima ya, fi'il ditinjau dari segi perubahannya ya atau tasghirihi ya. Kalau di kitab fasal yang taghirihi. Pasal ke-6 itu ana lompati ya. Karena itu nanti ana gabungkan dengan bab pembahasan ilmu sharaf ya. Jawabannya ada di halaman 51 ya. Nah, fi'il itu dari sisi perubahannya al-fi'lu bin nadhari ila taghirihi. Nah, yang pertama apa? Fi'il mabni ya. Baik. Nah, fi'il mabni itu ada 3 ya. Baik, ini ana sebutkan 3. Yang pertama apa? Semua fi'il madi ya, atau fi'il madi mutlakon. Nah, jadi semua fi'il madi itu adalah mabni secara mutlak ya. Kemudian yang kedua, fi'il amr, semua fi'il amr atau fi'il amr mutlakon secara mutlak ya. Kemudian yang ketiga adalah apa? Fi'il mudhari yang bersambung dengan nun niswah atau nun taukid secara langsung ya. Kalau nggak begitu jawabannya salah. Tapi kalau jawaban gini kan tasilah bihi nun niswati atau nun taukid mubasyaratan boleh ya. boleh kan ya? Boleh. Nah, kalau pakai bahasa Arab boleh. Kalau tidak secara langsung Nggak boleh. Itu ada faidah tersendiri nanti ya. Secara langsung itu nanti dia mengeluarkan ketika ada waw jamaah, ada ya mukhatabah, ada aliful isnain. Itu nanti beda ya. Nah, makanya kalimat secara langsung ya itu harus ditebalkan dan dikasih stabilo, dibingkai. Nah. Itu sangat penting itu. Nun taukid secara langsung. Nah, itu jawabannya ya. Nah, jadi kita benar-benar konsep ini dari dasar harus benar-benar kita mutkin ya. Fi'il itu kalau fi'il madi itu pasti mabni. Fi'il amr itu pasti mabni. Ini harus benar-benar ditalkinkan sangat kuat sekali. Nah. Kemudian fi'il mudhari itu secara asal dia mu'rab kecuali 2 hal itu. Ketika bersambung dengan nun niswah atau nun taukid secara langsung. Nggak tepat. Salah. Ini yang B-nya mana ini? Lupa naruhnya ini. Ada? Oh ini. Oh, iya. Baik. Nanti B-nya di halaman paling terakhir ya. Nah, anda ngetik soal malah lupa sendiri ya. Lihat halaman terakhir itu B, itu jawabannya apa? Fi'il
mu'rab ya. Baik. Jadi fi'il itu dari perubahannya, yang A jawabannya adalah fi'il mabni, yang B fi'il mu'rab ya. Nah, kita balik lagi yang fi'il fi'il mabni adalah 3 ya. Kemudian tanda mabninya fi'il ya. Baik. Itu ada di halaman berapa itu? 51 ya. Tanda mabninya fi'il ya, ketika dia fi'il madhi ya. Baik, itu ada 3 ya. Itu apa? Mabniun alal fathi. Nah. Jadi 3 itu mabniun alal fathi, nomor 2 apa? Mabniun alal dhammi. Ketika di kitab itu fathah, dhammah itu dibenarkan ya. Enggak boleh pakai tak marbutah itu. Mabniun alal fathi, enggak boleh mabniun alal fathati, enggak boleh ya. Baik. Mabniun alal fathi, nggak boleh alal fathati. Kalau dia marfu'un wa alamatur raf'ihi dhammatun, nah itu baru. Jadi untuk membedakan antara mabni dengan mu'rab. Mansubun wa alamatun nasbihi fathatun. Nah. Tapi kalau dia mabniun alal fathi. Baik. Jadi yang jawabannya ya, tanda mabni fi'il madhi yang pertama mabniun alal fathi. Nah, mabniun al fathi dia kenapa? Ada 3 itu. Kalau mau merinci itu sebagai tambahan maklumat ya. Tapi kalau dia hanya sampai di alal fathi, alal dhammi, alal sukun ya khalas. Enggak apa. Itu kita baru di level-level yang masih meletakkan batu bata lah gitu ya. Kita belum poles itu ya. Nah, ketika dia alal fathi itu ada 3. Yang pertama apa? Idza lam yattasil bihi syai'un, enggak bersambung dengan apapun. Contohnya fa'ala ya kan? Jalasa, dhahaba. Pastikan di akhir kalimat itu apa? Harokat fathah kan? Nah, gini kan? Nah, ini lam yattasil bi akhirihi syai'un. Ini enggak menyambung dengan apapun, enggak ada aliful isnan, enggak ada wawu jamaah dan seterusnya ya. Ini yang dimaksudnya, lam yattasil bihi syai'un. Makanya dhahaba ketika kita i'rab nanti fi'lun madin mabniun alal fathi. Nah. Kemudian idza tasalat bihi aliful musanna. Nah. Baik. Ketika bersambung dengan alif musanna ya. Fa'ala. Jadi yang dilihat itu adalah lam fi'ilnya kalau fi'il madhi ya. Misalkan dhahaba. Yang dilihat ininya, jangan ininya. Kalau ininya nanti jadi sukun. Ini harus hati-hati ya. Jadi yang dilihat adalah apa? Lam fiilnya. Baik. Kemudian yang ketiga, idza tasalat bihi ta'u ta'nis ya. Jika bersambung dengan ta'nis, fa'alat. Nah, jangan dilihat huruf apa? Taknya. Ini benar-benar harus jadi perhatian ya. Pokoknya kaidahnya kalau fi'il madhi lihat lam fi'ilnya ya. Karena kalau dia kayak gini dahabat. Nah, ini kan jadi apa? Sukun ya. Padahal dia harusnya ngelihat lam fi'ilnya, ini yang dilihat ya. Baik. Kemudian mabniun ala dhammi idza tasalat bihi wawul jamaah. Dia bersambung dengan wawu jamaah. Kemudian yang ketiga adalah mabniun ala sukun. Idza tasalat bihi nunun niswah. Nah, ada boleh ya. Ditambahkan lagi satu lagi apa? Ketika bersambung dengan domir nasab muttasil ya. Boleh juga ya. Tapi kalau secara tasrifan di fiilnya belum nyambung dengan apapun, ya sesuai dengan ini. Enggak apa-apa ya. Kemudian idza tasalat bihi ta'ul fa'il, idza tasalat bihi na'al fa'ilin gitu. Pokoknya intinya
dihafalin fi'il madhi itu mabninya dengan 3 tanda. Mabniun alal fathi, mabniun ala dhammi, mabniun ala sukun. Nah, kalau yang mudhari ada 2. Yang pertama apa? Mabniun ala sukun, kemudian mabniun alal fathin. Berarti sukun dan fathah itu sama ya. Dengan yang apa itu? Madhi ya. Nah, dia mabniun ala sukun idza tasalat bihi nun niswah. Nah, mabniun alal fathi idza tasalat bihi nunut taukid mubasyaratan. Baik, kemudian yang ketiga, fil amr dia mabniya atas 4 tanda ya. Sukun dan al-fathu itu ada semuanya di dalam apa? Madhi, mudhari dan amr ya. Ini kalau kita bikin grafik gimana? Gimana sih gambarnya? Oh, nggak matching gambarnya. Di sini yang ada apa? Adalah apa? Sukun dan lagi mikir bentuknya nih. Jadi ada 3 apa namanya? 3 apa sih namanya? Himpunan ya. Yang dia itu sama di 2 hal ini ya. Jadi kita patokannya di mudhari dulu ya. Karena mudhari kan sukun, al-fathahnya cuma 2. Nah, itu nanti tinggal masukin ke madhi, sukun, alal fathi juga. Tinggal ditambahin 1 kalau di madhi. Itu apa? Alad dhammi. Jangan dhammah, ya, mabniun alad dhammi. Nah, kemudian yang amr tetap yang 2 itu diambil sukun alal fathi, kemudian ditambahkan apa? Hadfun nun sama hadfu harfil illah. Nah, caranya begitu. Jadi ambil dulu patokan yang semuanya ada, yaitu ada di mudhari itu ya. Kemudian kalau yang di madhi tinggal tambahin ala dhammi, kalau di fi'il amr tinggal tambahin apa? Hadfun nun sama hadfu harfil illah. Ya, itu perinciannya ada di sini ya. Baik. Jelas ya yang mabni ya ini ya. Ulang lagi ya, fi'il itu dari sisi apa namanya? Taghirnya ya. Jadi sisi taghirnya ya, fi'il dari sisi apa? Taghir ya. Ini ada mabni, ada mu'rab. Nah, yang mabni itu ada 3 kan ya. Nah, baik. Kemudian masing-masing ini punya tandanya ya. Baik. Kemudian sekarang yang mu'rab ya. Di halaman berapa jawabannya ini? Ada 3? 107 ya. Nah. Ya, itu kotaknya di situ ya. Nah. Bisa juga dengan versi ini ya. Berarti dia berapa itu? Berapa kolom itu? Taib ada 4, 5, nah ada 6 ya. 6 kolom boleh juga itu ya. Jadi bisa dhammah, fathah, sukun. Tanda i'rabnya apa? Rafa'nya dengan dhammah, nasabnya dengan fathah, jazmnya dengan sukun ya. Taib. Ketika dia
lam yattasil bihi syai'un, tidak bersambung dengan apapun. Yang dimaksud dengan tidak bersambung dengan apapun, tidak bersambung dengan apa? Aliful isnain, ya mukhatabah, wau jamaah, nun niswah. Itu yang dimaksud ya. Nah, kemudian yang kedua ya bisa juga ini 3 karena patokannya dengan rofaknya kan, dhammah, subutun nun, dhammah muqaddarah. Cuma kalau kita pakai 6 kolom ini boleh juga ya. Kemudian ada yang subutu nun, nasabnya hatfu nun, jazmnya juga hatfu nun ya. Jikalau bersambung dengan aliful isnain ya. Kemudian yang ketiga, rofa subutun nun, nasab hatfun nun, jazm hatfun nun. Ketika apa? Bersambung dengan wau jamaah ya. Kemudian yang keempat, idza tasalat bihi ya'ul mukhatabah subutun nun, hatfun nun, hatfun nun. Jadi 3 ini bisa digabung sebenarnya ya. Subutun nun, hatfun nun, hatfun nun. Ketika apa? Bersambung dengan aliful isnain, wau jamaah, ya mukhatabah. Ini bisa digabung itu. Nah, kemudian ketika dia adalah mu'tal akhir ya dengan alif ya. Maka dia rofaknya dengan apa? Dhammah muqaddarah, nasabnya dengan fathah muqaddarah. Nah, kemudian jazmnya dengan hatfu harfi illah ya. Apa contohnya ini? Misalkan ro'a ya roh gitu kan. Sini apa ini contohnya? Nah, misalkan kita seperti contohnya yardo di sini kan ya, halaman 108 ya. Contohnya misalkan mu'tal akhir dengan alif seperti rodiya yardo ya. Jadi ngelihatnya pas di mudhari'nya ya. Kalau pas di madinya rodiya itu kan ya. Tapi setelah jadi mudhari' yardo ya. Jadi meskipun dia seperti ya gini tapi ini adalah alif ya. Nah, gini kan? Nih. Makan yardallahu misalkan ya. Allah gitu. Nah, ini nanti i'rabnya apa? Fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamatu rafihi dhammatun muqaddaratun. Makanya di sini tanda rafa'nya apa? Dhammah muqaddarah ya. Nah, lan yardo gitu juga ya. Tambahin lan kan, ini kan nasab kan? Lan yardo fi'lun mudhari'un mansubun wa alamatun nasbihi fathatun muqaddarah. Fathah muqaddarah. Nah, lam yardo, nah baru apa? Huruf ilatnya hilang ya. Lam yardo fi'lun mudhari'un majzumun wa alamatu jazmihi hatfu harfi illah. Bisa ya? Ini kayaknya harus dikasih latihan ini. Jadi untuk memahami bagaimana memahami tanda i'rab fi'il mudhari' ya. Nah, kemudian ketika dia mu'tal akhir dengan ya atau wawu, maka rofaknya dengan dhammah muqaddarah, nasabnya dengan fathah dhahirah. Nah, situ titik perbedaannya di situ. Sedangkan jazmnya dengan hatfu harfil illah ya. Contohnya misalkan Roma yarmi, yarmi. Fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamatu rafihi dhammatun muqaddaratun ya. Nah, lan yarmiya yarmiya fi'lun mudhari'un mansubun wa alamatu nasbihi fathatun dhahiratun. Nah, gitu ya. Bisa ya, insyaallah ya. Nah. Jadi kan gini nih, untuk mengcompare ini ya. Jadi di dalam isim itu ada yang mabni, di dalam fiil,
untuk mengcompare gimana sih cara mengi'rab nanti ya. Ini kan di dalam isim kan, ada yang apa? Mu'rab, ada yang mabni. Di dalam fi'il juga ada yang mu'rab, ada yang mabni. Nah, gini. Nah, kalau dalam isim yang mu'rab itu yang kita hafalkan ada berapa? 9 ya. Oh, sampai apa? 9 kan? Masih ingat ya? Isim mufrad, dhamma, fathah, jer kan gitu. Nah, ketika isim dia mabni ya, apa jadi antara isim mabni itu? Domir misalkan ya, huwa misalkan ya, Muhammadun ya. Nah, kita harus hafal nih, huwa ini kan mabni. Nah, ketika dia misalkan sebagai mubtada kan, ini sebagai khobar. Mubtada itu kan marfu. Nah, nanti kita mengi'rabnya huwa mubtadaun fi mahalli raf'i. Nah, bedanya di situ. Kalau ini diletakkan apa? Fi mahalli raf'in nasbin sama jar. Di sini nih kalau mabninya. Nah, kalau yang fi'il ya, kalau mabni ya, contohnya kan ada fi'il madi, fi'il amr, kemudian apa? Mudhari yang dua keadaan itu. Misalkan jalasa, nah, kan mabni kan? Fi'lun madin mabniun alal fathi. Nah, bisa beda? Tahu beda? Nah. Kalau di sini tadi yang mu'rab misalkan Muhammadun talibun ya. Nah, kalau dia mu'rab Muhammadun mubtadaun marfuun. Ya, wa alamatu raf'ihi dhamma. Kalau di sini tadi huwa Muhammadun huwa mubtadaun fi mahalli raf'in. Jadi gitu. Jadi kalau dalam isim ketika mabni fi mahalli. Tapi kalau dalam fi'il enggak fi mahalli. Bisa ya? Nah, dia udah ada kriterianya tadi. Kita sudah sebutkan ya. Kalau dia madi itu kan ada 3. Kalau enggak alal fathi, ala sukun, ala dhammi ya. Misalkan jalasu. Nah, ini kan. Nah, yang dilihat apa? Lam fi'ilnya. Jangan lihat ini, jangan lihat ini. Kalau madi itu lihat lam fi'ilnya. Jalasu fi'lun madin mabniun ala dhammi. Nah, gitu. Enggak fi mahalli enggak. Tapi kalau yang isim fi mahalli gitu. Itu bedanya di situ. Nah, kemudian yang mu'rab ini ya ini kita pelajari di sini. Nah, nanti kayaknya latihan dulu nanti ya. Ini kayaknya untuk menggabungkan mengcompare dua hal ini ya. Baik. Kalau mutal ayatnya nggak dijelasin yang namanya, yang di alif sama dia itu nggak dijelasin mutal ayat doang, fathah sama fathah pada roh. Gitu doang. Salah ya. Paling mudah menyalahkan orang kan. Tadi salahnya dari depan Ustaz. Per poin aja. Oh, dari poinnya aja. Itu apa itu? Nasab kan dia. Coba Anda lihat. Kalau nasab itu nanti jawabannya keadaan i'rab fi'il ya. Oh. Jadi kalau tanda i'rab itu yang halaman 107 ya. Jadi tanda i'rab itu kalau marfu, mansub, jazm itu i'rab. Bedakan antara i'rab dengan tanda i'rab. Bisa paham ya? Nih, Anda lihat ini ya. I'rab, ada i'rab. Namanya kan ada alamat, ada halatul, ada alamatu i'rab. Jadi bedakan itu antara i'rab dengan tanda i'rab. Misalkan ya, Muhammadun talibun ya. Nah, Muhammad ini i'rabnya apa? Marfu. Tandanya apa? Dhamma gitu. I'rabnya marfu. Ya, jadi isim itu kan i'rab isim. Cuma 3 kan i'rab isim. Apa itu? Marfu,
Sub, kemudian apa? Majrur. Nah, ini namanya i'rab. Paham ya? Nah, ini bukan ini jawabannya ya. Oh, dia pembagian ini saja yang gitu ya. Tapi dilihat ini saja nanti. Ininya aja. Ini sepertinya hanya ini saja yang keliru. Ini diambil ini aja. Iya. Tapi ini tetap salah satu. Nah, ya, nah. Tidak. Nah, yang bawah ini baru i'rab atau bahasa lainnya itu keadaan i'rab. Jadi halatul i'rab atau i'rab gitu kan. Paham ya? Baik. Nah, kalau dia keadaan i'rab baru apa? Rafa, nasab, jazm ya. Nah, kenapa dia rafa ya? Apa itu? Litajarrudihi anil nasibi al-jazimi, atau boleh juga idza lam yasbikhu adatun nasbin au adatu jazmin ya. Jadi fi'il mudhari kenapa dia rafa? Karena tidak didahului oleh adat nasab dan adat jazm. Itu jawabannya. Nah, kalau dia nasab kemasukan salah satu dari adat nasab. Kalau di muftarad itu ada 8 disebutkan ya. Nah, boleh ya. Yaitu an, lan, idan, kay, lam ta'lil, lam juhud, fa, sababiyah, dan hatta. Kemudian kenapa dia jazm ya? Ketika kemasukan adawat jazm ya. Nah, adawat jazm ada yang menjazmkan satu fi'il, ada yang menjazmkan dua fi'il. Yang menjazmkan satu fi'il lam, lamma, lamul amr, la'an, nahiyah. Yang menjazmkan dua fi'il ini ada adawatu syartiyah. In, man, ma, mahma, dan seterusnya. Kalau jazm nggak dijelasin, Ustaz? Nggak dijelasin, nggak masukkan amil jazm. Dia nyebutin adatnya nggak? Ada, nyebutin adatnya. Nggak apa? Nggak. Nanti kedepannya itu ada adawatnya itu kalau bisa dihafalkan ya. Karena intinya di situ. Kalau nasabnya kurang satu nggak apa-apa. Hah? Kalau kurang satu adawatnya. Adawatnya. Ya. Ya sementara nggak apa-apa lah. Baik. Nah, ini hal-hal mendasar ini kalau bisa dimungkinkan ya. Coba ya, mau kasih contoh nih. Habis mikir itu depannya jadi balik. Yang itu kan itu sekali. Kontau. Senggol lagi. Yang punya tadi itu ya. Jadi ini ya. Baik. Muhammad pergi ke pasar ya. Baik. Yang kita i'rab yang ini nih. Coba ini kita lihat dulu ya. Karena memang bahasa i'rab itu belum ana taruh di depan ya. Supaya nanti biar nggak terlalu sibuk dengan bahasa i'rab yang jelimet ya. Itu nanti di akhir. Itu tetap ana jelas tapi di akhir. Nah, ini kan kita bahas yang fiilnya kan. Muhammad pergi ke pasar. Ya. Yang kita lihat itu fiilnya. Ya, nanti untuk yang isimnya kita jelaskan di sini. Ya. Nah, di sini kan fiil apa? Madi kan ya. Berarti dia i'rabnya gimana? Fi'lun madin ya. Boleh al-fi'lu al-madi boleh. Tapi ana tanpa al, fi'lun madin ya. Mabniun alal fathi. Selesai i'rabnya ini. Paham? Nah. Gampang kan ya? Baik. Coba Anda masukkan ke mudhari coba ya. Jadi ini jawabannya begini ya. Sekarang Anda ganti yadhabu. Nah, gini kan? Nah, kita diminta untuk mengi'rab ini. Gimana bunyinya? Fi'lun mudhari'un.
Apa? Marfu. Ya. Karena dia termasuk yang mu'rab. Kalau ini mabni. Ya. Kalau mu'rab fi'lun mudhari'un marfu'un li tajarrudihi minan, bisa anin bisa minan, nasibi wal jazimi. Wa alamatu rafihi ad-dhammatu ya. Nah, ini panjang kan? Makanya bahasa Arabnya anak akhirkan. Cuman paling enggak nanti contohnya kita bisa paham. Kalau dia mu'rab itu panjang ya. Nah, coba misalkan yang misalkan ya, nah datangkan yang mabni tapi yang mudhari ya. Yad habna ya. Ila asuk. Mereka para wanita pergi ke pasar. Konsentrasi di sini ya. Itu apa? Fi'lun mudhari'un mabniun ala sukun. Nah, kalau mabni selesai di sini. Bisa kan? Baik. Coba lagi untuk yang amr ya. Jadi pokoknya ketika ketemu fi'il tentukan dulu mabni atau mu'rab. Gitu. Demikian juga isim, tentukan mabni atau mu'rab. Jadi kalau untuk mengi'rab itu dia bekalnya itu mabni mu'rab gitu. Kalau untuk mengi'rab ya. Misalkan yang amr ya, misalkan idhab misalkan ya. Ila as-suq. Nah, idhab. Nah, ini fi'il apa ini? Amr, fi'il amr itu mabni. Itu apa? Fi'lul amri mabniun ala sukun. Dan itu nanti harus hafal ya. Jadi kalau fi'il mudhari itu alal fathi ala sukun. Kalau madi alal fathi ala sukun ala dhammi. Tinggal tambahin dhammah dia, ad-dhammi. Kalau fi'il amr ala sukun alal fathi hatfun nun sama hatfu harfi ilah. Bisa enggak? Coba ini harus banyak sekali. Ini kayaknya isi benar ya. Coba ya. Lagi ya. Ini enggak ada yang nyata ini, Pak. Ini ya. Udah ini aja. Sip. Atau anak urutkan dulu. Ini mabni ya. Oh ini. Yang mabni dulu ya. Coba anak masukkan ke yang apa sih? Fi'il amr ya, misalkan ya. Idhaba ila suq, pergilah kalian berdua ya. Baik. Nah, ini kan fi'il apa? Amr. Fi'il amr mabni. Itu langkah begitu harus kita tempuh dulu ya, harus tahu dulu. Fi'il madi mabni, fi'il mudhari marfu. Fi'il mudhari ini jenis yang mabni. Fi'il amr mabni mutlaqan ya. Nanti bahasa Arabnya apa? Fi'lul amri mabniun ala hatfi nun ya. Hati-hati jangan terkecoh dengan ini, meskipun ini mirip dengan fi'il madi kan. Hati-hati, ini sering kejeglong di sini, atau kejeglong enggak? Kejeblos ya. Nah, kalau ini apa? Fi'lun madin mabniun alal fathi. Jadi kalau fi'il madi dilihat apa? Lam fi'ilnya. Kalau fi'il amr ini enggak ya. Dia hatfu nun. Karena di sini aslinya ada huruf nunnya aslinya. Ini kan dari fi'il mudhari kan ya. Tadhabani aslinya kan.
Ini banyak banget yang salah di sini. Jadi kalau fi'il madi itu dilihat di lam fi'ilnya, kalau fi'il amr enggak. Dia enggak lihat di sininya ya. Hampir sama. Ini mirip sekali nih. Karena ngoreksi anak-anak mah juga banyak yang salah di situ. Ini ada aliful isnain. Contoh lain misalkan ya, misalkan idhabu. Nah, ini kan ila suq misalkan ya. Nah, idhabu apa? Fi'lul amri mabniun ala hadfin nun. Baik. Pokoknya yang apa namanya? Mabni yang fi'il madi ada 3, mabni ala sukun, mabni ala fathi, mabni ala dhammi, harus hafal. Fi'il mudhari mabni ala sukun, mabni ala fathi. Kalau amar mabni ala sukun, mabni ala fathi, mabni ala hadfin nun sama hadfi harfil illah ya. Misalkan udu'u ya. Ya kan udu'u ya. Udu'ullah ya. Fi'il amar kan? Baik. Fi'lul amri mabniun ala hadfi harfil illah. Karena aslinya ada wawunya di sini ya. Ya, wawunya dihilangkan ya. Hadfu harfil illah. Ya. Nah, itu harus diulang-ulang ya. Nah. Yang itu pas ujungnya asli seperti apa? Oh, taib. Insya Allah, pertanyaannya bagus ya. Jadi fi'il amr itu diambil dari fi'il mudhari. Karena memerintahkan, ini kan orang yang hadir kan. Orang yang hadir itu kan anta, antuma, antum. Anti, antuma, antuna. Jadi cuma 6. Makanya dalam tasrif fi'il mudhari itu cuma 6 nanti. Karena nggak mungkin memerintahkan yang tidak hadir ya. Contoh misalkan ya, ini kan dari madinya kan, dahaba, yadhabu. Nah cuman ini dipilih yang anta. Karena memerintahkan adalah kamu 1 orang, laki-laki 2 orang, banyak. Kamu 1 orang perempuan, 2 orang, dan banyak. Nah, untuk menjadi fi'il amr, itu diambil dari sini. Nah, proses pertamanya, hilangkan huruf mudhoro'ahnya. Nah, gini kan? Nih. Nah, ini langkah pertama. Kemudian langkah kedua, ini disukunkan ya, atau dijazmkan. Nah, ini kan. Nah, kemudian langkah ketiga, ketika ini nggak bisa bunyi, diperbantukan dengan apa? Hamzah wasol. Jadilah apa? Idhab. Nah, makanya ketika dia itu antuma, ya berarti kan apa? Tadhabani. Nah, ini kan antuma tadhabani. Nah, ketika dijadikan fi'il amr sama langkahnya. Ini dihapuskan ya. Nah, ini kan? Nah, kemudian ini dijazmkan. Ketika ada aliful isnain, jazmnya dengan apa? Nah, gini. Nggak bisa bunyi, tambahkan apa? Nah, jadilah apa? Idhaba. Makanya ketika ditanya, tanda mabni atas apa? Hadfu nun. Karena aslinya ada nunnya. Diambil dari fi'il mudhari. Gitu. Baik. Ini yang murojaah kita kemarin bab fi'il ya. Nah. Coba dihitung salahnya ya. Kalau betul semua gimana? Hah? Betul semua nggak usah dikasih ini. Dengan status itu. Salah sampai dengan 0. Salahnya sampai dengan 0. Salahnya nol. Salah nol. Siapa yang benar semua itu? Ini Masya Allah. Pak Yasin benar semua ya. Nah.
Coba kumpulkan. Yang kemarin sudah Anda balikan kan ya Pak Yasin ya? Yang murojaah pertama itu belum? Udah kan ya? Tapi ingin lihat aja. Pak Rendra salah 5 ya. Masya Allah, tuntas Pak Rendra. Haji, salah berapa ini? Kok nggak ada ini? Hah? Betul semua? Masya Allah. Nggak main-main ini. Pandang salah satu, kan? Ini salah pandang. Oh, nah. Salah satu lagi yang mana? Satu lagi? Satu lagi mana ini salahnya? Oh, cuma satu ya? Nah. Pak Yudi salah 2. Yang mana ini Pak Yudi? Mudhari yang bersama dengan nun niswah dan nun taukid secara langsung ya. Ini tipis ya ini ya. Enggak apa-apa. Tetap salah ini supaya hati-hati nanti ya. Yang kedua, fi'il mudhari mu'tal akhir. Oh, tidak merinci ya. Karena beda, mu'tal akhirnya ketika dia alif itu dia dhammah apa? Muqaddarah, fathah muqaddarah, hatfu harfil ilah. Tapi kalau yang ya dan wau dhammah muqaddarah, fathah dhahirah ya. Masya Allah. Ini udah mantap ini ya. Salahnya sedikit ya. Baik. Ini kembalikan lagi nih. Haji, bagikan lagi. Nah, sekarang kita coba berlatih di teks yang anak kirim kemarin ya. Nah, nanti ini ketika kita berlatih untuk kayak misalkan mubtada, kemudian khobar dan seterusnya, kita pakai teks-teks seperti ini untuk murojaahnya ya. Meskipun ada juga murojaah secara diagram kayak gini ada, tapi nanti ujungnya itu ini. Baik. Kita akan bahas dan kita akan bedah per kata ya. Baik, mari kita bahas sudah apa? 2 paragraf. Mungkin Abu Daris bisa baca lagi dari awal sampai terakhir kita berhenti ya. Ini harus lancar ya. Baca dulu yang kemarin, 2 paragraf itu baca dulu. Yang kemarin. Dari awal. Yang al-lughatu al-arabiyyah. Coba. Al-lughatul arabiyyah. Bacaan nggak pakai di iraq gimana? Baca aja. Jadi untuk mengulang yang kemarin ini ya. Karena kalau kita itu sudah baca kitab dan bacaan kita lancar, kita tuh ketagihan. Atau coba aja nanti kalau percaya. Coba baca. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'du. فإن اللغة العربية هي وعاء الكتاب كتاب الخالد بها أنزل Gak ada ikhfa ya, unzila semuanya idhar. أنزل وحفظ وكل متعلم ومعلم في حاجة إليها لأنها أساس كل علم ومناطه فاللغة العربية خير اللغات والإقبال على تفاهمها من العبادة. Baik, pandang coba baca sekali lagi. Biar lancar bacanya ya. Al-lughatul arabiyyah. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'du. Fa innal lughatal arabiyyata hiya wi'a'ul kitabil khalidi biha unzila wa hufidha. Wa kullu muta'allimin wa mu'allimin fi hajatin ilaiha li'annaha asasu kulli ilmin wa manatuhu fal lughatul arabiyyatu khairul lughati wal iqbalu ala tafahumiha
minal ibadati. Minal ibadati. Baik. Coba ya kita dengarkan dulu ya. Jadi nanti kedepannya selain kita tahu i'rabnya, tahu artinya, baca juga lancar gitu ya. Baik. Coba dicek harokatnya semuanya ya. Al-lughatul arabiyyatu. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du. Fa innal lughatal arabiyyata hiya wi'aul kitabil khalidi biha unzila wa hufidha. Wa kullu muta'allimin wa mu'allamin fi hajatin wa mu'allimin fi hajatin ilaiha. Li'annaha asasu kulli ilmin wa manatuhu. Fal-lughatul arabiyyatu khairul lughati wal iqbalu ala tafahhumiha minal ibadati. Coba Pak Yudi kayak gitu bacanya. Al-lughatu. Nah. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa mawalahu amma ba'du fa inna lughatul arabiyyata kok jadi salah? Fa innal lughatal arabiyyata hiya wi'aul kitabi khalidi biha unzila wa hufidha wa kullu muta'alimin wa mu'allimin fi hajatin ilaiha di alaha asasu kulli ilmin wa manatuhu Falughatu arabiyyatu khairul lughati wa iqbalu ala tafahumiha minal ibadati. Nah, nanti dibenarkan Pak Yudi ya. Jadi sudah berlalu harus benar ya. Coba Pak Yasin coba. Al-lughatul arabiyyatu. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu. Amma ba'du. Fa innal lughatal arabiyyata hiya wi'aul kitabi wi'aul kitabil khalidi biha unzila wa hubida wa kullu muta'allimin wa ma'alimin fi hajatin ilaiha li'annaha asasu kulli ilmin wa manatuhu fal-lughatul arabiyyatu khairul lughati wa iqbalu ala tafahumiha minal ibadati. Minal ibadati. Baik. Nah gitu ya, meskipun harokat akhirnya itu dinampakkan dulu karena kita masih step belajar ya. Tapi nanti kalau sudah lancar ya, itu nggak perlu seperti itu ya. Jadi kalau udah lancar begini ya. Nih, supaya kita tahu apa sih tujuan kita belajar itu, bagaimana cara bacanya gitu. Baik, al-lughatul arabiyyah. Nah, itu kan jazm dia. Bukan lagi al-lughatul arabiyyatu. Cuman ketika kita masih belajar, harokat akhir itu harus dinampakkan dulu gitu. Jadi kalau sudah lancar gitu, al-lughatul arabiyyah. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du. Fa innal lughatal arabiyyah hiya wi'aul kitabil khalidi biha unzila wa hufidha. Wa kullu muta'allim wa mu'allim, ya itu bisa juga ya. Jadi hilang harokatnya ya. Fi hajatin ilaiha. Li'annaha asasu kulli ilmin wa manatuh. Fal lughatul arabiyyah khairul lughati wal iqbalu ala tafahumiha minal ibadat. Jadi harokatnya hilang.
Nah, sekarang kita bahas di paragraf berikutnya. Baik, Iqra' Aji. Ini kan PR ya kemarin ya. Yakfi, wa yakfi, Wayakfil lugotil Hah? arabiyati lugoti, wayakfil lugotil arabiyati tu. Nanti kita bahas insyaallah ya. wayakfil lugotil arabiyatu Fadlan, fadlan annaha lugotul Qur'an Qur'ani. Qur'anil karim Karimi. Qala Allah Ta'ala wa innahu latanzilu rabbil alamina nazala bihi ruhul aminu ala qalbika litakuna minal Munzirin. munzirin bilisanin arabiyyin Mubin. mubin Kalau ini ayat ini ya. Wa innahu latanzilur rabbil alamin nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin bilisanin arabiyyin mubin. Baik. Sekarang kita lihat ya, wa yakfi al-lughatul arabiyyatu fadlan annaha lughatul Qur'anil Karim. Itu bacanya gitu ya. Nah. Sekarang kita identifikasi dulu ya, supaya kita terbiasa ya. Wa itu apa? Huruf. Yakfi fi'il ya. Itu fi'il mudhari ya, yakfi. Al-lughatu isim, al-arabiyyatu isim, fadlan isim ya. Karena tanwin kan. Anna huruf. Ya. Ha isim domir. Lughatu isim. Apa tanda isimnya lughatu? Karena mudhof dengan isim lain. Karena kan annaha lughatul Qur'ani ya. Jadi bentuk mudhof ilaih ya. Lughatul Qur'ani. Al-Qur'ani isim, al-Karimi isim ya. Qala fi'il, Allahu isim, ta'ala fi'il ya. Tafa'ala ya, ta'ala. Wazannya tafa'ala. Baik, coba kita bahas dulu ya. Wa yakfi itu kan fi'il kan? Nah, berarti kan jumlah fi'liyah. Kalau jumlah fi'liyah dia butuhnya apa? Fa'il ya. Mana fa'ilnya? Al-lughatu ya. Yakfi itu fi'il, al-lughatu itu sebagai fa'ilnya. Al-arabiyyatu kenapa marfu dia? Na'at ya. Al-lughatu fa'il, al-arabiyyatu sebagai na'at. Na'at hakiki atau na'at sababi? Ya, karena belum mungkin kaidah ini. Na'at apa? Hakiki ya. Betul ya Haji ya. Harus ada kalau na'at hakiki harus ada apa? Sama 4 hal. 1 nakirah ma'rifatnya harus sama. Ada al, tidak ada al, tidak ada al. Yang kedua apa? Mudzakkar muannasnya harus sama. Ketiga apa? Adatnya harus sama. Mufrad, musanna, jamak, jamak. Yang keempat apa? I'rabnya ya. Harus rajin buka ini ya ini. Jadi yakfi itu fi'il, oh berarti sebuah jumlah diawali oleh fi'il, berarti ini jumlah fi'liyah. Kan Anda pernah sebutkan jumlah itu cuma 2. Kalau enggak ismiyah itu fi'liyah. Udah itu harus jadi patokan yang sangat kuat ya. Jadi jumlah cuma 2 ya. Fi'liyah atau apa? Ismiyah. Nah kalau fi'liyah berarti nanti ada fi'il, ada fa'il, ada maf'ul bih. Ketika apa? Fi'ilnya adalah
muta'addi. Kan udah bahas tuh. Kalau fi'il yang lazim nggak perlu maf'ul bih. Kalau ismiyah hubungannya mubtada khobar. Jadi kalau bisa kita katakan ini umdahnya atau pembahasan pokoknya adalah apa? Fi'il plus apa? Fa'il. Kalau jumlah ismiyah apa? Mubtada khobar. Nah, ini aja. Jadi inti jumlah ismiyah adalah mubtada khobar, jumlah fi'ilnya adalah fi'il yang lainnya itu tambahan, fadlan namanya. Kalau ini umdah. Subjek predikat. Ini apa? Subjek predikat. Jadi dibalik. Mafhum? Nah, ketika yakfi, ya ketemu fi'il kan? Jadi ini kalau kita i'rab gimana? Yakfi tadi apa kita pelajari kan? Coba pandang i'rab, yakfi. Yakfi fi'lun mudhari'un mabniun fi mudhari'un marfu'un Wa ala alamat rafihi dhammah muqaddarah. mumtaz. Ya'nahu fi'lun mudhari' muqtal akhir bil ya'i. Mumtaz. Gitu ya. Jadi yakfi kalau kita suruh meng'irab satuan wa yakfi fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamat rafihi dhammatun muqaddaratun. Karena dia termasuk mu'tal akhir dengan ya. Nah, al-lughatu itu fa'il, al-arabiyatu itu na'at. Fadlan, ini anak kasih tugas nih. Fadlan, ini sebagai apa ini? Anak kasih tugas ini. Biar dipikirkan nanti semalamannya. Kita masuk annaha. Anna itu butuh isim, butuh khobar kan? Nah, annaha. Mana isimnya? Ha ya. Mana khobarnya? Lughatu ya. Makanya anna itu isimnya apa? Nasab, khobarnya apa? Marfu. Karena anna atau inna itu menasabkan isimnya, merofakkan apa? Khobarnya. Maka dibacanya lughatu, bukan lughata. Karena dia isimnya apa? Khobarnya apa? Anna ya. Anna ha. Ha itu isimnya. Fi mahalli nasbin. Ya, karena dia kan isim mabni. Kalau isim itu mabni bahasanya apa? Fi mahalli ya kan. Masih ingat ya? Itu masuk dasar-dasar ini juga. Anna atau inna itu butuh isim, butuh apa? Khobar. Kalau isimnya apa? Nasab. Kalau khobarnya apa? Rofa. Baik. Ketika isimnya itu mabni, maka tambahin apa? Fi mahalli ya. Makanya anna ha ya. Ini kan isimnya kan? Taib ha ya. Isim anna fi mahalli nasbin ya. Baik. Kemudian lughatu ini sebagai apa? Khobar anna ya. I'rabnya apa? Marfu ya. Itu ya. Annaha lughatu ya. Kalau kita tahu kaidah, kita bisa yakin bacanya lughatu. Kenapa lughatu? Karena dia khobar anna. Al-Qur'ani, kenapa dia jar? Mudhof ilaih. Al-Karimi, kenapa jar? Naat. Naatnya mana? Al-Qur'an. Itu bacanya ya. Wa yakfi al-lughatul arabiyyatu fadlan annaha lughatul Qur'anil Karimi. Dan cukuplah bahasa Arab itu sebagai fadlan. Apa fadlan? Keutamaan ya. Bahwasanya dia adalah lughatul Qur'anil Karimi. Adalah bahasa Quran yang mulia. Qala Allah Ta'ala ya. Qala fi'il kan? Nah, makanya dibaca Allahu lafzul jalalah, Allahu marfu sebagai apa dia? Fa'il ya. Ta'ala itu jumlah i'tiradiyah namanya, itu belum sampai situ ya. Dia berupa doa atau pujian ya. Itu fi'il ya. Hah? Nah, itu PR. Supaya mikir semalaman. Sebagai counter ya. Dipikirkan dulu. Wa innahu ya, inna ya. Mana isimnya? Hu ya. Mana khobarnya? Tanzilu. Nah, lanya itu sebagai takkid, lam takkid namanya. Nanti kalau kita sudah bahas i'rab Quran memang butuh kaidah nahwu yang lebih dari muhtarat ini ya. Enggak main-main Quran itu. Muhtarat belum cukup ini. Sesungguhnya Quran itu hunya kembali ke Quran la tanzilunnya.
Itu diturunkan tanzil ya. Rabbil alamin ya. Jadi tanzilu rofa sebagai apa? Khobar inna ya. Kemudian Rabbi jer sebagai apa? Mudhof ilaih. Al alamina mudhof ilaih. Ya jer. Ini termasuk apa? Mudzakkar mulhaq. Masih kan nggak kaidah ini? Jamak mudzakkar lupa nih kayaknya. Jadi ada ini di halaman 12 ya. Gak apa memang cara merojaah kita dengan studi kasus seperti ini ya. Supaya lebih ngena gitu. Lihat di situ ada pembahasan masalah jamak mudzakkar salim, ada jamak mudzakkar mulhaq halaman 12. Pernah kita bahas dulu. Jadi jamak mudzakkar salim ya. Itu syaratnya harus apa sih? Harus nama laki-laki yang berakal atau sifat untuk laki-laki yang berakal. Tapi nanti ada, dia bukan nama, bukan sifat, tapi dijamakkan dengan waw nun atau ya nun. Contohnya alamun, ya kan? Alamun jamaknya alamuna, nasabnya alamina, jernya alamina. Termasuk ini alamin ya. Ini kan Rabbil alamin, alamin ini jer. Dia sebagai mudhof ilaih. Nah. Jadi tanzil itu khobar anna sekaligus sebagai mudhof. Rabbi jer sebagai mudhof ilaih. Alamina jer sebagai mudhof ilaih. Jadi berut dua kali ya. Nah, alamina ini mudhof ilaih ya. Dan dia jernya tandanya apa? Ya. Dia adalah jamak mudzakkar mulhaq ya. Nazala bihi ruhul aminu ya. Nazala fi'il kan? Yang dibutuhkan apa? Fa'il. Mana fa'ilnya? Mana ada fa'il hi? Mustahil. Ibarat anak ditanya kan, Haji di mana ya kan? Anak nyari ke sana. Padahal di mana dia? Nah ini kan di depannya ini. Boleh emang fa'il berupa sibul jumlah itu harus hafal juga ya. Coba cek fa'il, jenis-jenis fa'il nih. Coba cek. Ini kayaknya nggak pernah dibuka ini. Cek fa'il ya. Halaman berapa itu? Halaman 72 ya. Fa'il itu ada 3. Bihi itu kan sibul jumlah kan? Ba dengan isim kan? Emang boleh fa'il sibul jumlah. Ini harus dihafalkan jenis-jenisnya kayak gini nih. Fa'il adalah isim mu'rab. Kedua isim mabni. Ketiga masdar mu'aw. Ada nggak sibul jumlah fa'il? Nggak ada. Berarti nggak boleh dihitung sebagai fa'il. Nanti fa'ilnya mana? Depannya bihi itu ya kan? Kan jelas itu, kelihatan tuh kan? Ruhu ya. Kalau Quran itu sudah dikasih harokat, kita nggak diminta untuk beri harokat. Kalau kita ngasih harokat itu malah bahaya. Kita hanya tinggal disuruh membuktikan. Gitu. Nazala bihi ruhul amin. Ya. Nazala turun bihi dengannya. Dengan apa itu? Quran ya kan. Turun dengan Quran. Siapa yang turun dengan Quran itu? Ar-ruhu ya, al-amin. Yaitu ruh yang dipercaya. Siapa ruhul amin? Jibril alaihissalam. Jadi ar-ruhu itu fa'ilnya nazala. Al-aminu itu apa? Kenapa dia rofa? Na'at ya. Jadi ruh yang terpercaya itu Jibril. Jadi nazala fi'il, ar-ruhu itu fa'il, al-aminu itu apa? Na'at. Bihinya itu namanya muta'alliq, kata keterangannya. Baik. Ala qalbika litakuna minal mundirin ya. Ala kepada hatimu, litakuna agar engkau ya, minal mundirin, termasuk orang-orang yang mundir. Apa mundir? Yang memberi peringatan ya. Nah qalbi, kenapa dia jer? Masbukun biharfi jar, didahului oleh huruf jer atau ala ya. Litakuna, takuna, kenapa dia nasab? Nanya? Karena ada lamnya ya. Termasuk di antara 8 adawat nasab ya. Minal mundirin, mundirin apa i'rabnya mundirin?
Majrur ya. Apa tanda jernya? Ya, kenapa ya? Jamak mudzakkar salim ya, karena mundir itu kan yang berakal ya. Nah. Mundir ya. Itu kan isim fa'il kan, mundirinya. Jadi mundirin itu dia jer ya. Dan dia kenapa jer? Karena didahului oleh apa? Taib, yaitu min ya. Nah, apa tanda jernya? Ya. Kenapa ya? Jamak mudzakkar salim. Ini nanti sebenarnya murojaah seperti nanti yang kita butuhin nih Pak Yasin sebenarnya ya. Misalkan yang 9 itu kan apa saja kan, di sini udah ada nih. Nih, jadi kalau mudzakkar salim ini tandanya begitu. Diagramnya udah. Baik, bilisanin arabiyyin mubin ya. Dengan lisan orang Arab mubin. Apa mubin? Yang jelas atau nyata, yang jelas ya. Mubin. Nah, bilisanin ya. Lisanin kenapa dia jer? Karena adanya ba ya. Arabiyyin naat ya. Mubinin ya. Naat ya. Dengan bahasa yang Arab yang jelas. Jadi lisannya itu naatnya ada 2 di situ ya. Yaitu Arabiyyin mubinin. Baik, Abu Daris, Iqra. Yaqulu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah Ibnu. Ya Ibnu Taimiyah rahimahullah. Taimiyata. Memang belajar harus salah ya. Kalau nggak ada yang salah ya jadi guru ya. Tapi guru juga salah juga ya. Terus. Taimiyah rahimahullah taala. Enggak ada salahnya, ada. Al-lisanu arabiyyu sya'arul islami. Syiarul. Syiarul islami wa ahlihi. Wa ahlihi. Atau dari Islam. Wal lughatu min a'zami sya'airil umami allati biha yatamayyazuna allati biha yatamayyazuna Iqtida'u siratil itu nama kitab ya. Iqtida' siratal mustaqim itu nama kitab karya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Itu ada 2 jilid ya. Coba kita sekarang lihat ya. Bacaan yang benar ya. Yaqulu ya Syekhul Islami Ibnu Taimiyah rahimahullahu. Al-lisanul arabiyyu syiarul islami wa ahlihi. Nah, itu aslinya syiarul islami wa syiaru ahlihi ya, gitu. Wal lughatu min a'dhami sya'airil umami allati biha yatamayyazuna iqtida'u siratil mustaqim. Kita lihat dulu ya. Pelan-pelan ya. Pertama masih agak muntah-muntah dikit enggak apa-apa ya. Nanti akan jadi biasa nanti. Kita juga dulu gitu belajar bahasa Arab enggak pernah sama sekali ngerti itu sampai muntah-muntah 3 kali ya, jujur aja. Sama sekali enggak pernah. Enggak pernah ngerti bahasa Arab duluan itu ya. Huwa-humahum itu apa gitu. Baik. Kita lihat ya. Yaquluna, berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Semoga Allah merahmatinya ya. Al-lisanul arabiyyu ya. Lisan Arabi ya, adalah syiarul Islam. Adalah apa? Syiar Islam ya. Wa ahlihi, dan syiar pemeluk
Islam ya, atau syiar ahli Islam gitu ya. Wal lughatu ya. Dan bahasa-bahasa, jadi lughat itu jamak ya. Jamak dari lughatun, jamaknya apa? Lughat. Dan bahasa-bahasa min a'dhami sya'airil umam. Adalah a'dham, yang paling agung ya. Sya'air ya, itu jamak dari kalimat apa? Syiar ya. Dan bahasa-bahasa, jadi bahasa secara umum, jadi setiap umat itu syiarnya itu adalah bahasanya itu. Adalah termasuk syiar umat-umat yang paling apa? Besar atau terbesarnya syiar-syiar para umat-umat ya. Umam itu jamaknya umat. Jadi umat jamaknya apa? Umam ya. Nah, ini kalau mulai baca kita harus mulai ngafalin mufradat kayak gini ya. Umamnya, umamun. Wal lughatu min a'dhami sya'airil umami allati biha yatamayyazun. Jadi bahasa itu adalah seagung-agungnya syiar umat-umat allati biha ya. Yang dengan bahasa itu yatamayyazun. Mereka apa? Nah, mereka itu terbedakan ya. Yatamayyazun ya. Baik. Slow ya, pelan-pelan ya. Coba baca lagi Pak Endang, nanti kita bahas ya. Supaya semuanya kebagian. Yaqulu Syekhul Islam. Yaqulul imamu bawahnya. Yaqulul Imam Ibnu Qayyim Jauziyati. rahimahullahu wa innama Yu'rafu. fadlul Qur'ani man arafa kalamul Arabi. Kalama Arabi. Fa'arafa ilmul lughati. Fa'arafa ilmal lughati wa ilmal arabiyyati. Baik, hasbuk. Pak Rendra. Gak apa, pokoknya pakai feeling dulu aja nanti. Wa ilma. Lanjut. Wa ilma bayani. Mudhof ilaina. Wa nadhara fi ash'aril Arabi wa khutubiha. Khutubiha. Nah, afan. Wa muqawala tiha. Nah. Wa muqawalatiha fi mawatina. Karena dia apa? Mamnu minas sorfina. Nanti kita akan jelaskan ya. fi mawatina iftikharuha Wa mawatina iftikhariha. Iftikhariha. Nah. Wa lisa aliha man min kitabi Min kitab al-fawaid al-fawaidul masyuq ila ulama ila ulumil Qur'an. Nih. Ulumul Qur'an. Min kitabi al-fawaidil musyawwaqi ila ulumil Qur'ani. Ya Pak, nanti akan sedikit-sedikit tertelan nanti ya. Karena nanti akan terbiasa, oh ini bacanya begini gitu. Nah, sebentar ya.
Tadi khutob bukan khutub ya, khutob ya. Khutbah jamaknya khutob ya. Coba ya, Anda baca ulang ya. Ini mengenalkan cara baca ini. Yaqulul imamu Ibnu Qayyimil Jauziyati rahimahullahu. Wa innama yu'rafu fadlul Qur'ani man arafa kalamal Arabi. Fa'arafa ilmal lughati wa ilmal arabiyyati wa ilmal bayani. Wa nadhara fi ash'aril Arabi wa khutabiha wa muqawalatiha fi mawatina iftikhariha. Tapi dia mudhaf ya. Afan. Ini berarti dia mudhaf, dia batal mamnu min as-sarfinya afan ya. Fi mawatini iftikhariha. Fi mawatini. Karena dia batal dengan mudhaf ilaihnya. Kan pembatal mamnu min as-sarfi ketika mudhaf kepada isim ma'rifat ya. Wa rasailiha min kitabi al-fawaidi al-musyawwaqi ila ulumil Qur'ani. Baik, kita terjemahkan dulu ya. Berkata Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, semoga Allah merahmatinya, wa innama ya, hanya saja yu'rafu, apa yu'rafu? Dikenal atau diketahui. Fadlul Qur'ani, keutamaan Quran, man arafa afan. Salah baca kita. Afan. Benarkan. Wa innama ya'rifu ya afan. Karena di situ ada man-nya ya. Wa innama ya'rifu fadlal Qur'ani man arafa kalamal Arabi. Dibenarkan ya. Nah. Hah? Fadla, mansub ya. Nanti kita bahas ya. Hanya saja yang mengetahui keutamaan Quran adalah man, orang yang arafa kalamal Arabi, orang yang mengenal ucapannya orang Arab. Fa'arafa ya, dan dia mengetahui ilmal lughati wa ilmal arabiyah, yaitu ilmu bahasa dan ilmu bahasa Arab. Wa ilmal bayan ya, dan ilmu bayan. Ini ilmu balaghah ini ya. Wa nadhara fi ash'aril Arabi, dan dia merenungi ya. Jadi kalau nadhara depannya huruf ila itu melihat dengan mata. Tapi kalau nadhara depannya fi itu merenungi dengan hati ya. Wa nadhara fi ya, dan dia merenungi ash'aril Arabi wa khutabiha ya. Di dalam ash'ar itu syair ya. Syi'run jamaknya apa? Ash'ar ya. Ini juga jamak-jamak seperti ini nanti harus dihafalkan ini. Karena jamak taksir itu dengan hafalannya. Ash'ar, syair-syair. Mufradnya apa? Syi'run jamaknya ash'arun. Wa khutabiha, dan khutbah-khutbahnya ya. Khutbatun jamaknya apa? Khutobun ya. Khutbatun jamaknya khutab. Wa muqawalatiha ya, dan makalah-makalah mereka atau tulisan-tulisan mereka, muqawalat ya. Ya, atau dia bisa juga diartikan perkataan mereka ya, muqawalat ya. Muqawalat itu perkataan-perkataan mereka. Fi mawatin iftikhariha ya. Mawatin ya. Fi mawatini iftikhariha. Di tempat-tempat ya, itu jamak dari kalimat apa? Mautinun. Mautinun jamaknya apa? Mawatin. Mawatin itu artinya tempat-tempat. Iftikhariha, tempat-tempat apa? Istikhor itu tempat-tempat berbangga-bangganya apa? Atau tempat-tempat kebanggaan lah gitu ya. Jadi mereka akan mengeluarkan bahasa Arab itu di tempat-tempat resmi ya, kayak gitu ya. Itu namanya iftikhar ya. Wa rasailiha, dan risalah-risalahnya ya. Rasail ya. Risalatun jamaknya apa? Rasail. Hah? Rasailiha. Nah.
Nah, ini ucapan Ibnu Qayyim dalam kitab apa? Al-Fawaid Al-Musyawwaq ila Ulumil Quran. Itu nama kitabnya ya. Ya apa, nanti kita bahas supaya kebagian dulu nyicipin Pak Yudi, coba nanti kita bahas insyaallah. Paling nggak minimalkan qala yaqulu udah ada feeling kan? Al-Imam Syafi'iyu al-lisanu alladhi ikhtarahu azza wa jalla lisanu arabi fa'unzila bihi kitabihi wa unzila bihi kitabuhu al-aziz. Itu bisa dibaca dua itu ya. Fa anzala bihi kitabahu al-aziza. Bisa juga apa? Fa unzila bihi kitabuhul azizu. Nanti bacaan itu enggak cuma satu bacaannya. Jadi silakan bisa dipilih fa anzala bihi kitabahul aziza atau fa unzila bihi kitabuhul azizu. Nah, nanti kita akan jelaskan. Baik, Iqra Pak Yasin. Wa ja'alahu lisana Khatami anbiya'uhu Muhammadun anbiya'ihi mudhaf ilaih. sallallahu alaihi wasallam. Wa lihada naqulu baik yang bagi likulli ahadin Terus yakdiru yaqdiru ala ta'allumi al-arabiyatu an yata'allamaha. Mumtaz ya. Baik, ulang ya. Perhatikan harokatnya, karena nanti tugasnya itu kenapa harokatnya begini. Baik, Anda baca ya. Wa qala al-imamu asy-Syafi'i rahimahullahu al-lisanu alladhi ikhtarahu ya. Jadi kalau udah baca hamzah wasal di apa namanya? Dilompati ya ketika ada di tengahnya. Al-lisanu alladhi ikhtarahu Allahu. Nah gitu. Azza wa jalla lisanul arabi. Fa unzila bihi kitabuhul azizu. Boleh juga fa anzala bihi kitabahul aziza. Ini Pak Unzila Bisa. Ya, nanti bilangnya apa? Unzilana. Fa unzila bihi kitabuhul azizu atau fa anzala ya. Jadi anzala kan bentuk apa? Maklum kalau unzila majhul ya. Ya apa, tulis dulu harokatnya ya. Wa ja'alahu ya lisana khatami anbiya'ihi. Wa ja'alahu lisana khatami anbiya'ihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Walihada naqulu yanbaghi likulli ahadin yaqdiru ala ta'allumil arabiyyati an yata'allamaha. Ala ta'allumi. Ta'allama yata'allamu ta'alluman. Itu kan masdar ta'allama ya. Ta'allumi al-arabiyyati an yata'allamaha.
Baik. Perhatikan dulu ya. Waqala, dan berkata al-Imamu Asy-Syafi'i, yaitu Imam Syafi'i rahimahullahu. Semoga Allah merahmatinya. Al-lisanu, ya, lisan alladzi yang ikhtarahullahu azza wa jalla, yang Allah ikhtara. Apa ikhtara? Yang Allah memilihnya. Ikhtara, ya. Yang Allah memilihnya adalah lisanul Arabi, adalah lisan orang Arab. Fa anzala bihi kitabahu al-aziza, dan Allah menurunkan dengan bahasa Arab itu kitabnya yang mulia. Wa ja'alahu lisana wa ja'ala, dan Allah menjadikannya, ya, ja'ala menjadikannya lisana, yaitu lisan atau bahasa apa? Khatami anbiya'ihi, ya, lisan penutup para nabinya, ya, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Walihada, ya. Apa walihada? Dengan ini, ya, naqulu, kita katakan, ya, walihada, atau untuk ini boleh juga. Untuk ini kita katakan yan bagi, apa yan bagi? Sepatutnya, seyogyanya, seharusnya, gitu ya. Likulli ahadin, bagi setiap orang, ya. Likulli ahad, bagi setiap individu, setiap orang, yakdiru, yang dia mampu, ala ta'allumi al-arabiyati, untuk ta'allum. Apa ta'allum? Mempelajari bahasa Arab, an yata'allamaha, dia mempelajarinya. Nah, gitu. Ini perkataan Imam Syafi'i ini loh, ya. Jadi orang yang dia itu ada kesempatan, ada kemampuan belajar bahasa Arab, dia harus apa? Belajar bahasa Arab, ya. Nana udah kasih harokat, Nana udah terjemahkan, sekarang renungi kenapa begitu. Nanti kita bahas. Semuanya ada jawabannya nanti, ya. Gak apa, muntah-muntah dulu gak apa, ya. Emang kadang-kadang harus dipaksa untuk ke kitab gitu. Oke. Untuk pertemuan berikutnya sambil pelajari memurojaah ini, ya, mulai dari marfu'at, mansubat, majrurat yang isim, ya. Kalau yang fi'il kan udah terwakilkan oleh ini kan, ya, nggak perlu dibahas lagi dia. Jadi rafa'nya fi'il sudah tahu, nasabnya karena ada adawatnya, jazmnya karena ada adawatnya. Nah, kita murojaah ketiga, nanti kaidah-kaidah yang marfu'at, mansubat, dan majrurat, ya. Itu betul-betul di murojaah, ya, supaya nanti masuk ke kitab ini kita jadi ngeh lagi. Kayak tadi kan, misalkan bihi, ya kan, mana tadi itu? Mana yang tadi bihi tadi nazala bihi itu kan? Bihi itu sebagai fa'il. Memang boleh fa'il sibuk jumlah, nah begitu. Kenapa kok sampai mengatakan sibuk jumlah itu fa'il? Karena belum hafal. Itu harus dihafalkan. Fa'il itu adalah isim mu'rab, isim mabni, masdar, mu'awwal. Nah, itu ada pembagiannya. Itu nanti yang kita merojaahkan yang ketiga, ya. Sambil nanti kita masukkan di sini. Ini harokatnya sudah Anda baca, artinya sudah Anda artikan, tinggal memikirkan kedudukannya. Karena itu nanti jadi bahan untuk merojaah yang berikutnya. Latihan dulu, ya. Biasanya kalau udah dia berusaha, terus dibenerin, dia baru ngeh dia. Tapi kalau dia belum mencari-cari, gampang hilang juga nanti, ya. Terutama mamnu minas sorfi kan. Kenapa itu Ibnu Taimiyata? Kenapa kok dia nggak boleh dijarkan dengan kasrah? Kenapa dia dianggap mamnu minas sorfi? Nah, itu dicari apa sebabnya, gitu. Pelajari, ya. Ini nanti latihan-latihan ini jangan dihilangkan, ya. Nanti Anda tambahkan lagi gitu. Oke, kita kayaknya sampai sini dulu, ya. Ini sudah mau azan.
Boleh itu sebagai bahan kultum, boleh juga ini ya. Untuk bahan kultum boleh juga ini. Kalau kita udah bisa bahan, ternyata Haji udah bisa baca kitab ini. Itu ada 2 paragraf ya? Apa 3 itu? 3 ya. 3 paragraf kita sudah baca, kita sudah artikan. Nanti silakan tinggal mencari-cari ini kenapa kok harokatnya begini ya, gitu. Nah, jadi tugas ilmu nahwu itu memang mencari alasan kenapa harokatnya begini. Itu tugas ilmu nahwu. Kalau tugas kamus itu menjelaskan maknanya gitu. Kalau tugas ilmu sorof itu menjelaskan wazan-wazannya begitu. Jadi kita pelajari di nahwu ini kita baru menempuh sepertiganya apa? Sepertiganya untuk baca dan mengartikan kitab gitu ya. Sepertiga perjalanan kita ini. Baik. Kita sampai sini dulu ya. Wallahu taala alam bisawab. Ya, insyaallah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sisanya terus ini Pak Isni ya. Ini sini aja ya. Oh sudah ada sini ya. Oh masih ada yang bawa aja.